Karena Rosido CS ini, Rosirio, Rismond, dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Roy Suryo dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat. Termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti. Baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, di balik sidang ijazah Jokowi, kisah panggilan Jack saat KKN di Boyolali. Nah, ternyata teman-teman, ya ada pengakuan yang baru mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya di mana Pak Jokowi dulunya katanya ketika KKN itu dipanggil ya kepadanya Jack bukan Jokowi, ya panggilan dia di situ adalah namanya Jack bukan Jokowi. Nah, itu disampaikan oleh ya teman Pak Jokowi saat KKN di Boyolali, dan menurut pengakuan dari saksi ini teman-teman bahwa ya dia baru kenal Pak Jokowi saat KKN tersebut. Ya, saat KKN tersebut baru dia kenal Pak Jokowi, dan di situ panggilan Pak Jokowi di situ adalah namanya Jack bukan Jokowi. Ya, kemudian setelah KKN itu selama 3 bulan, maka ya dari saksi ini mengaku bahwa dia tidak memiliki komunikasi lagi dengan Jokowi. Artinya dari saksi itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dia punya komunikasi dengan Jokowi hanya secara ya hanya sekitar 3 bulan ya, dan setelah itu ya dia tidak memiliki atau membangun komunikasi lagi, dan di situ nama Pak Jokowi adalah dipanggil Jack. Nah, ini adalah
pengakuan yang baru yang disampaikan oleh seorang saksi dalam sidang ijazah Pak Jokowi di PN Solo, teman-teman, di mana Citizen Lawsuit menggugat ijazah Pak Jokowi dan di situ dihadirkan saksi ya dalam kasus ini. Oke, di sini dikatakan sejumlah fakta muncul dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit ya ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Ya di Pengadilan Negeri Surakarta ya Jawa Tengah pada hari Selasa yang lalu ya tanggal 3 Februari tahun 2026 ini. Nah, teman-teman, sidang menghadirkan 3 saksi yang 2 diantaranya adalah teman Jokowi saat kuliah kerja nyata KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Nah, ternyata pada saat itu ya jaksa menghadirkan 3 saksi ya. Yang 2-nya adalah saksi yang mengaku bahwa teman Jokowi saat KKN ya, dan saksi ini yang mengatakan bahwa panggilan Pak Jokowi saat KKN itu adalah ya namanya Jack. Oke, yang kedua teman KKN Jokowi yang dihadirkan oleh Ridje Wijaya dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada UGM. Ya, ternyata Ridje Wijaya ini adalah ya jurusan biologi ya, Fakultas Biologi. Nah, sedangkan Pak Jokowi adalah Fakultas Kehutanan, ya jurusan kehutanan tentunya. Serta Yohana Bermas ya Sudawarti dari Fakultas Hukum. Ya, berarti ya Yohana ini adalah jurusan hukum, berarti ya mereka berbeda-beda jurusan tentunya. Dan satu saksi lainnya dihadirkan adalah Muhkaro, anak kepala desa ya saat Jokowi KKN di daerah itu. Jadi ya jurusan mereka di situ beda-beda ternyata, teman-teman ya, yang praktek ya yang KKN di desa tersebut di Ketoyan itu ya Pak Jokowi jurusannya ya Fakultas Kehutanan ya kehutanan, kemudian yang satunya adalah biologi, kemudian yang satunya adalah hukum ya. Dan di sini ya anak kepala desa ini belum dijelaskan ya apa dari ya apa yang menjadi jurusannya. Oke. Kita lanjut bahwa saya mengenal Pak Joko Widodo sejak tahun 1985 ketika KKN di Desa Ketoyan. Nah, ternyata ini pengakuannya ya bahwa dia mengenal itu sejak Pak Jokowi ya KKN karena mereka satu tempat. Itu kata Ridje Wijaya. Kemudian dia mengatakan bahwa KKN berlangsung pada bulan Maret ya sampai pertengahan Juni 2025. Nah, artinya bahwa selama 3 bulan mereka mengadakan KKN, mengikuti KKN itu. Nah, selain dirinya, peserta KKN dan dari UGM di Desa Ketoyan adalah Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. Kemudian Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknis Geodesi. Nah, ternyata bahwa anak dari kepala desa itu adalah Eko Susilo yang merupakan seorang Fakultas Teknik Geodesi. Yohana Bergams Sudawarti dari Fakultas Hukum. Nah, kemudian teman-teman ya, dari 4 peserta KKN di Ketoyan itu, lanjutnya 3 orang diantaranya sampai kini masih hidup ya. Berarti 3 orang masih hidup, teman-teman. Tentu ya Pak Jokowi salah satunya. Sedangkan Eko Susilo Adi Utomo sudah meninggal dunia tahun 2018 setelah KKN selesai. Dirinya dengan Joko Widodo dan Yohana ya Sudawarti sudah tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ternyata bahwa ya setelah KKN itu mereka tidak memiliki hubungan lagi sama sekali. Ya, kita tidak tahu apakah karena perbedaan jurusan, ya tentu seperti itu teman-teman. Dan mungkin ya karena mereka ya ruang lingkup setelah itu ya mereka tidak ketemu lagi dan lain sebagainya, bisa saja seperti itu. Ya memang kasus ijazah Pak Jokowi ini
ya terus bergulir dan ada saja hal-hal yang baru yang kita temukan, baik itu yang diungkapkan oleh Roy Suryo CS ya, kemudian juga dari saksi-saksi yang dihadirkan seperti ini di PN Solo teman-teman, maka semakin ya penasaran kita tentang ijazah Pak Jokowi. Karena memang sampai sekarang juga ijazah Pak Jokowi juga belum dihadirkan untuk bisa dibuktikan ya apakah asli atau tidak. Oke, saat awal KKN kelompoknya dijemput di kantor Kecamatan Wonosegoro oleh Kades Ketoyan bernama Jentu Abdul Wahab. Mereka selanjutnya menginap di Guest Room pendopo samping rumah kepala desa. Nah, saat KKN, Jokowi dan Eko diantaranya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan dan membuat papan nama jalan. Sedangkan dirinya bersama Yohana melakukan penyuluhan kesehatan gizi dan juga hukum. Rijay Wijaya ya mengaku mendokumentasikan kegiatan saat KKN dengan kameranya. Hanya saja foto-foto itu punah terendam banjir. Tinggal satu foto yang tersisa karena dicetak ukuran 10R tentang pertemuan dengan dosen pembimbing KKN Dr. Andus Ristantio ya dari FMIPA UGM. Nah, itu teman-teman tentang pengakuan dari teman Pak Jokowi KKN ini ketika dia dihadirkan dalam ya di sidang ya kasus ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Kita mengharapkan supaya semuanya terang benderang.